Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Filah. Bertemu kembali di live report, live problem kali ini. Insya Allah masih bersama oleh saudara Sri Maskufa Yusuf. Kali ini nanti kita akan ngebahas tentang sabar. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang masalah-masalah ya sudah ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu makna sabar. Ya, Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, sahabat fillah rahimatullah, kita dipertemukan kembali. Kita akan bahas tentang sabar. Apa itu artinya sabar? Sabar adalah menerima sesuatu dari Allah, baik itu senang ataupun sedih. Kalau senang kita ngucapin minimal alhamdulillah, kalau sedih kita ngucapin istighfar, astagfirullah. Maka karena hidup itu bermacam-macam, ada senang, ada tidak senang, maka kita diperintahkan untuk selalu berbuat sabar, menerima semua itu atas takdirnya. Ya, karena kita juga suruh berusaha untuk selalu mohon sama Allah, doa sabar. Yang namanya sabar itu apa yang harus kita lakukan nanti? Kekuatan hidup manusia itu ada di doa. Menggantungkan diri kepada Allah dengan kekuatan doa. Minimal mengawali kerjaan dengan basmalah, kalau sudah selesai dengan hamdalah. Nah, doa sabar itu ada di surat Ali Imran 147. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-ayah sadaqallahul azim, terjemahkan. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ayat ini kalau kita bisa ambil hikmahnya, ini minta ampun. Arti ayat ini, Rabbana ghufir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Dosa apa? Fi amrina, dalam urusan hari-hari kami. Hari-hari kami itu ngadapin taat kepada Allah, taatnya berarti harus sabar. Ngadapin hidup hari-hari kerja, berarti juga harus sabar. Ngadapin dengan keluarga, ada anak, ada suami, ada cucu, dan yang lainnya, itu juga dibutuhkan. Mohon ya Allah ampuni atas urusan-urusan kami. Itu tadi ya, fi amrina, urusan kami hari-hari, minta sama Allah. Wasabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami ya Allah. Yang namanya hidup, kalau imannya kokoh, menghadapi badai apapun kehidupan, insya Allah dia akan tetap sabar. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan kita minta tolong. Siapapun yang tidak suka dengan kita minta tolong di ayat itu. Maka kalau sudah sabar, yang namanya sabar kata banyak orang ada batasnya. Ya gitu ya. Ada yang bilang sabar setipis tisu. Ya Allah, tisu ya, itu sabar. Padahal sabar itu ada batasnya. Batasnya ya akhir hayat lah. Sudah kehidupan sudah nggak ada, itu baru sabarnya udah selesai. Maka di ayat tadi penekanannya, Rabbana ghfir lana dzunubana, ampuni kami fi amrina, dalam segala urusan-urusan kami yang berlebih-lebihan, mungkin karena kita saking sayangnya keluar kata-kata yang panik itu tadi akhirnya keluar. Mintalah sama Allah, kokohkan pendirian kami, wasabbit aqdamana, kokohkan hati-hati kami ini ya Allah, dan fangsurna, tolong. Itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah. Maka kalau sudah seperti itu, orang sabar apa yang harus dilakukan? Yaitu silakan. Ada di surat 13 Ar-Ra'd, ayat yang ke 22. Allah menyebutkan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sabaru ba'dhu'a wajhi rabbihim. Al-ayah, terjemahin. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Masya Allah.
Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sabar sambil menunggu? Nggak mungkin terus menunggu diem tok, pengen diberi rezeki tapi diem tok, kan nggak mungkin. Maka ini adalah langkah-langkah orang yang sabar. Allah menyebutkan di dalam surat 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-22, itu apa yang harus dilakukan bagi orang yang sabar? Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, yang mengharapkan ridha Allah, kerelaan Allah, bahwa semua yang sudah Allah takdirkan ini atas kehendaknya. Apa yang harus dilakukan? Wa aqamus shalah, menegakkan salat. Apa artinya salat? Salat itu doa. Berarti hidup itu kekuatannya ada di salat. Karena salat itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ada tuh Kak. Ada di surat 29 ayat yang ke-45. Tujuan daripada salat, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqamus salah. Di situ 29 ayat. Ayatnya yang ke-45. Wa aqamus salah, tadi disebutkan lagi as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, al-ayat tersebut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Dan ketahuilah, mengingatlah Allah sebagai salat itu sebenarnya itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi inti ayat ini itu adalah innas sholata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahu akbar, salat itu lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau kita orang sabar, dengar panggilan Allah itu adzan, panggilan Allah itu haji, panggilan Allah yang terakhir maut. Sebelum terjadinya maut, maka sahabat fillah, tolong kalau ada adzan, dengerin, jawab, karena itu adalah panggilan. Karena fadilah adzan itu kalau dijawab, itu dimudahkan sakaratul maut manusia siapapun, dan diringankan jasadnya menuju ke kubur. Itu adzan. Makanya kita sini berusaha, kalau ingin menjadi orang yang sabar, dahulukan satu salat. Salat itu bisa diartikan doa, salat bisa diartikan itu sebagai tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah ibadah, yaitu salat. Jadi orang sabar harus melakukan yang nomor satu, salat. Syukur-syukur salatnya awal waktu. Masya Allah, wabil khusus awal waktunya adalah yang disaksikan oleh malaikat. Boleh dibuka lagi suratnya untuk sholat subuh, disaksikan malaikat, ada di surat 17 Al-Isra ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil lail. Al-ayah. Laksanakanlah salat sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam dan subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita memang mendahulukan salat 5 waktu, kok nggak mungkin bisa awal waktu. Utamakan asar dan subuh, karena asar dan subuh di situ diterangkan adalah disaksikan malaikat. Allah menyebutkan ayat ini surat 17 Al-Isra ayat yang ke-78. Allah menyebutkan satu, aqimis salata liduluki syamsi, lakukan salat ketika matahari mulai tergelincir, yaitu asar, sampai gelapnya malam, yaitu tahajud. Berarti salat asar, malaikat siang mau diganti malam, itu di asar. Sekali salat asar awal waktu 2 malaikat dinyatakan. Dan ayat ini lagi, inna qur'ana al-fajri kana mashhuda, dan lakukan salat subuh awal waktu. Kenapa? Malaikat menyaksikan juga. Malaikat malam mau diganti siang itu di subuh. Berarti dalam sehari asar ada 2 malaikat, siang dan malam. Subuh ada malaikat malam dan siang, berarti 4. Berarti kalau kita meninggalkan di antara salah satunya, surganya susah. Ini jalur untuk masuk surga lewat sholat. Oke. Kembali lagi ya di surat 13 tadi, Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Jadi
menjadi orang sabar, lakukan yang pertama kali salat, baik bentuknya ekspresinya salat langsung 5 waktu atau 2 waktu tadi asar subuh, atau banyak berdoa. Makanya kalau berdoa silahkan yang langsung melihat langit, Masya Allah tuh, langitnya biru sekali gitu ya, sejuk. Apa yang harus dilakukan yang kedua? Yang kedua adalah untuk orang yang sabar. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang kedua bagi orang yang sabar adalah banyak-banyak bersedekah, itu maksudnya berbuat baik. Baik dalam hal bentuk materi, fisik, bisa tenaga. Fisik, tenaga, atau pikiran kita. Maka kita kali ini, ketika kita punya materi, sedekahkan. Ketika kita punya tenaga, tolonglah untuk orang lain. Tapi tidak semudah itu. Orang ketika menolong, kadang lihat orangnya nih tak tolong, kira-kira balik enggak. Itu bukan karena ridho Allah kalau kayak gitu. Kalau kita sudah pengennya ridho Allah, siapapun yang kita tolong, bismillah lah, insya Allah gitu ya. Oke, yang ketiganya bagi orang yang sabar, apa yang harus dilakukan ya? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, ini ketika kita diperintahkan untuk menolak kejahatan dengan berbentuk kebaikan, maksudnya kita hidup ini ada pahitnya, ada enaknya. Kita hidup ini ketemu orang, ada enak, ada tidak enak. Ketika ada yang tidak enak, tolaklah mereka yang tidak enak itu dengan kebaikan. Salah satu untuk menghibur diri dulu, kayak contoh tabassumuka biwajhika sedekah, senyum itu sedekah. Ini ukur diri, apakah aku kalau lagi sedih bisa senyum nggak ya, untuk menjadikan aku ini bisa ketemu orang lain kalau lagi sedih bisa senyum nggak ya, karena senyum nilainya sedekah. Itu sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya senyum itu nilainya sedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Tapi kalau kebanyakan senyum perlu diperiksain ya. Oke, di ayat itu tadi penekanannya ada 3 ya. Supaya apa? Ulaika lahum uqbaddar. Kita ditempatkan ke tempat yang terbaik, yaitu surga. Jadi orang yang sabar itu menegakkan sholat tadi, berarti banyak berdoa. Yang kedua apa Kak? Banyak bersedekah, berbuat baik. Ketiga, menolak kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah itu sebagai modal kita supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita, karena minta tolong dengan kesabaran. Terakhir boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, surat 2 untuk Al-Baqarah 153. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tunggu Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini sudah solusi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kita beriman. Ista'inu, minta tolonglah sama Allah dengan sabar, itu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Sabar, terus itu wassalah, doa. Jadi orang sabar itu real untuk menuju kepada kesabaran ridhonya Allah dengan salat, doa. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu Kak, bab sabar ya. Oke, Masya Allah ya saudara, berarti kita menghadapi segala cobaan itu dengan bersabar. Entah itu cobaan di dunia maupun sabar di dalam ketaatan. Ya tadi yang enak ataupun nggak enak, apalagi taat sama Allah, apalagi menghadapi sesama. Itu tadi kuncinya tadi, sholat, terus infak, sedekah, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi tidak ada dendam. Kita kalau memang belum bisa memaafkan, menghindar aja. Kalau ketemu pasti jengkel, menghindar aja. Itu untuk menyelamatkan hati. Oke. Itu sahabat Villa. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di part selanjutnya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa di chat di kolom komentar, atau bisa ke IG Saudara Hadiah Kirim Mustafa, atau bisa melalui ke IG saya. Oke, mungkin itu dari kita. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.